mau rambutnya Indy Barens tapi yang belakangnya kayak jengger ayam, mereka bilangnya begitu. Gini kan, naik gitu kan, kayak anak STM. Iya, tapi pas ayamnya gini ya. Aku dulu penonton Ceriwis banget kan. Ini aku gini, shoot, nyampe. Oke, next. Aduh. Ini lagi goyang kan? Iya, kalau udah keluar. Ini fotonya, udah keluar fotonya. Kaget, masa abis digoyang terus keluar? Asal. Halo, ketemu lagi di Cantik, kami cantik, obrolannya asik. Asal. Entah kenapa hari ini tuh kalau gue lagi gundah banget, jadi aku pengen banget bercerita kalau kesah aku pengen banget ada seseorang yang cantik, seseorang yang bertubuh molek. Aku ingin banget mencurahkan isi hati aku pengen banget mendengarkan suara indahnya bernyanyi. Aduh, kira-kira siapa ya yang pantas untuk bisa menemani aku di Sandik ini? Teman-teman kira-kira ada kepikiran nggak siapa? Dari setiap clue yang aku tahu, kayaknya aku kebayang hari ini aku bakalan ngobrol sama seseorang yang tinggi semampai ya. Orangnya tinggi semampai, dia rambutnya kayak panjang begitu, terus kayak ada poninya lucu kayak Carla gitu kan. Terus suaranya juga indah. Aduh, kayaknya kira-kira kebayang nggak siapa? Sebutin aja, mungkin Raisa nggak? Mungkin kali ya, bisa kali ya Raisa kali ya. Terus siapa lagi ya mungkin yang cantik? Siapa lagi yang rambutnya panjang, cantik, terus orangnya tinggi? Siapa lagi ya? Aura Kasih. Mas. Boleh nama itu, boleh. Tapi kan itu temen aku juga belum kelar juga kan itu kan. Nanti kita panggil aja Bu Esti ke sini. Ini dia orangnya. Tepuk tangan dong. Hai guys. Memang ucapan itu adalah impian. Benar ya, aku tidak balik boleh. ya. Ucapan adalah doa ya. Jauh banget ya. Kan tadi kamu pengen yang mimpinya apa tadi? Tinggi semampai, betul. ya cantik. Ada poni, betul. Rambutnya panjang, betul. Ada kok. Gimana? Oke. Udah oke. Kan kurang setengah. Bener kan? Aduh, apa kabar? Baik banget. Ya ampun, aku senang ada di apotek ini loh. Salon sepi amat. Ini salon, cuman beberapa pegawai aku sudah resign. Ya. Makanya dengan ini pegawai aku dari resign semua. Udah pada mati ya itu. Dia udah pada serem amat. Jadi ketika hari pertama dia udah mulai resign. Dari hari pertama kita buka, saya resign deh, kata dia begitu. Dan untuk mengenang dia tuh Cynthia Sari sama Munaro. Iya, Munaro ini dua orang karyawan kesayangan aku. Ngeri ya. Sekarang dua-duanya udah aktif di Ormas sekarang. Si Cynthia aku lihat kemarin ada di daerah perempatan Matraman. Betul. Sekarang begini. Dia kan pencipta boneka Mampang dia. Dia yang bikin, dia yang jahit pertama kali. Oke. Ibu ini gimana? Kayaknya tidak sesuai dengan apa yang aku impikan. Masa? Coba berdiri dikit boleh berdiri. Apanya? Ibunya berdiri. Enggak, masalahnya yang biasa berdiri kamu, aku enggak. Iya betul. Kan sebagai host, betul. Iya kan? Masa aku berdiri? Boleh melihat kamu sedikit. Aku tuh bukan berdiri, aku nunjuk. Iya dong, aku berdiri nih. Boleh lihat. Oke, siap ya. Ini dia. Sesuaikan dengan yang kamu harapkan. Tuh kan iklan nggak jadi datang ya. Ini Rara. Ya aku tuh pengen banget menciptakan sesuatu yang beda gitu loh dalam. Iya, makanya aku pikir kayaknya cocok nih kalau datang ke salonnya Diki, rambut aku seperti ini kan. Setiap tampilan kamu selalu yang beda deh, bener banget. Aku tuh sebetulnya juga udah mulai agak jijik dengan penampilan ini. Tapi
Tapi apa yang harus aku lakuin? Iya, Iya kan? lakukan. Oh iya benar. Teh manis 2 dong. Kok bisa main 2? Lu enak warkop. Bukan ya? Ini yang aku buat. Yanto tolong dong. Oh, beda lagi. Beda lagi. Ini kan aku salon. Jadi kan gitu kalau orang rempet-rempet segala macam kan harus ditutupin ini. Salah sepi amat. Ya Allah, muka. Aku padahal nggak begitu, cuma biasa kan selalu tuh rame ada Iya yang biasanya lewat. Betul, lalu-lalang begitu. Iya, cangcimen biasa gitu kan. Kalau Cangcimen, itu mah di pinggir jalan kan cangcimen. Beda. Apa kabar sayangku? ya biasa lah. Izin aku tonjok ya. Ya pengen aja yang berbeda gitu kan. Sekarang juga udah ganti tahun, ganti bulan segala macam, pengen aja gitu. Orang taunya kan aku indie bares, rambutnya pendek, badannya biasa, kelihatannya pendek padahal iya gitu. Jadi aku pikir aku harus ganti. Tadi informasi. Iya, Tadi itu. informasi padahal pendek itu informasi. Iya, ya. Pak mau bener. nanya Pak, Ya. ini meja kasir atau meja BP sih? Meja kasir Oh, dong. meja Aku kasir. di Oke, BP oke, oke. dong, Iya, iya. gitu. Kalau ke salon kamu biasanya treatment apa yang kamu ambil kalau Aku ke salon? pijitot. Ada apa dengan lo? Siapa ini mereka nih? Ini ada apa di salon-salon kalau mau ini? Aku biasa kalau dipijat, kalau kekencangan tuh aku melotot gitu loh. Enggak, Please deh. I hate my brain pokoknya. I hate my mind, I hate my mind. Benci otak aku sendiri. Oh, Kemana-mana iya. tadi mikirnya. Oh, pikirannya Pijitot, apa? pijitot Oh, gitu. pikirannya kenapa tuh? Kami pijit total aja gitu. Iya, iya, betul. Dia kalau pijit maksudnya harus kan kayak total gitu. ya. Oke, oke. Iya. Terus sedikit Kenapa sih? Jadi kamu. Aku pengen apa ya? Pengen tendang kaki 2. Gitu. Iya, iya. Oh ya, agak ini ya, agak Iya. apa ya, kalau Agak- menyambut Betul, ya. betul, Aku betul. nggak mau ditanya mau rambut apa, mau diapain gitu di salon ini. Biasanya kan aku tanya tadi, biasanya kalau kamu ke salon, treatment apa yang kamu ambil selain pijit? Kalau kamu, kan kita terkenal Teh Indi itu udah apa ya? Udah Ikonik apa? banget dia. Dia kan selalu rambut pendek. Pernah nggak Iya. kamu rambutnya panjang? Ya ini benar ini lagi masuk. Jadi salah satu alasan kenapa aku tuh agak segan rambut panjang itu karena tanpa diizinkan tuh mereka masuk sendiri ke sini. Jadi aku agak males. Itu yang jadi alasan kamu. betul. Itu betul, Jadi betul. ya kadang kalaupun misalnya nggak masuk mulut karena lagi ngomong tuh misalnya gini, mau kabar Dik gitu. Jadi aku tuh kurang gitu nyaman. Kamu Makanya ngeliat orang cuma segini doang kan itu jadi Iya kayak. betul. Jadi aku pikir ya udah deh rambut pendek aja gitu. Oh, itu alasan utamanya. Enggak juga sih. Kenapa diceritain sama dia ya begitu ya? Karena memang dari awal itu sebetulnya rambutku tuh panjang banget. Jadi di keluargaku itu dulu gitu ya. Pokoknya semua cucu perempuan itu semuanya harus rambut panjang. Menurut Oma. Menurut Oma. Jadi pokoknya cucu perempuan itu semua harus rambutnya panjang. Mengapa? Kita telepon Oma aku ya. Nggak usah. Ibu tinggal jawab aja. Aku nggak butuh klarifikasi. Ibu kan tahu. Oh iya betul Ibu betul. ceritain aja situ Oke, oke. gini. Jadi ya. Hitung ya. Ya. Iya. Aku juga nggak tahu sih. Udah begini-begini lo nggak tahu dari tadi begitu. Kalau nggak Kan udah salah. tradisi aja mungkin. Karena menurut Oma perempuan itu rambutnya tuh harus panjang. Bener Belum itu kata mamanya. Oh, Tapi betul. kan sebetulnya Oma aku mungkin lupa. Dalam tubuh manusia banyak sekali rambut. Rambut yang mana yang dimaksud? Iya ya. Iya kan? Tapi kan karena kita cucu nurut dan aku tuh cucu yang paling berbakti gitu. Jadi aku pikir aku nurut aja deh gitu. Emang kelihatan sih orang Rambut itu penurut aku tuh banget. sempet panjang. Mau aku keluarin gak surprise-nya? Harusnya aku atau kamu yang keluar surprise-nya? Kamu ya? Oke. Aku harusnya. Kenapa? Dia ngatin aku terus. Hei, jangan liatin kakak aku ya. Kurang ajar kamu. Udah aku biarin tenang Aku aja. insecure banget masih mau naruh. Jangan sampai Iya, dia iya. emang kayak orangnya kayak orang irian gitu kalau ngeliat lebih cantik dia pasti ngiri. Oh, iya, iya, gitu. Jangan ngiri aja lu, nganan kalau perlu. Ya jadi intinya pokoknya di keluarga aku dulu semua cucu perempuan itu rambutnya harus panjang sampai akhirnya aku merasa bahwa ini adalah saatnya aku memberontak, bukan ngajarin ya, Bukan ngajarin. dan juga bukan tahu meskipun aku memberontak. Tahu berontak? Yes. sekali. Aku udah nggak tahan akhirnya aku potong Memberanikan diri. bebek. Keputuk bebek angsa. Oh iya, namanya. tapi aku juga bingung bebek itu angsa atau bukan? Bebek itu bukan jenis angsa sih. Potong bebek. angsa. Nah, bingung kan? Seperti aku juga bingung kenapa oma aku nyuruh aku rambut panjang. Mau yang mana nih? Yang oma apa yang bebek?
Sabar, sabar. Sebagai pemilik apotik nggak boleh marah-marah. Ya, maaf. Apotik lagi. Salon. Salon. Iya. Tapi kita jual berbagai macam obat. Iya betul, intuisinya bagus. Udah. Jangan pakai resep dong. Lanjut. Jadi intinya pokoknya semua cucu perempuan harus rambut panjang terus Kamu sendiri memberanikan diri untuk terlihat beda ketika Natal. Indi, rambut kamu pendek sendiri di antara yang lain panjang-panjang. apanya? Ini rambutnya. Jadi sampai akhirnya lupa ya, pokoknya SMP atau SMA aku potong pendek. Terus aku kan cucu pertama. Cucu pertama. Siapa coba kedua ketiganya? Nah, di sini udah jelas. Iya. Kaget ya. Kaget saja loh, kaget. Siapa coba ayo. Iya kan gitu. Ya, Kebagiannya di situ. Iya kan kirain kamu tai. Ya aku nggak tahu. Sorry. Aku Kuning pikir. dong aku mah kalau begitu. Ya jadi itu membuat kecemburuan sama cucu-cucu perempuan yang lain. Sementara aku dengan baiknya dan dengan ramahnya aku berjalan rambut pendek di antara semua sepupu aku yang cucu-cucu itu, aku gini, syukur lo rambutnya panjang, godong pendek gitu. Wow, Ramah kan aku? ramah banget deh. Iya. Tercermin banget sikapnya Yes. bawang merah deh. Ketika sedang menzolimi bawang putih, pasti seperti itu. Sebetulnya itu memberi inspirasi bahwa udah potong rambut aja. Jadi sebenarnya Oma itu kenapa pengen cucunya rambut panjang? Karena menurut Oma tuh perempuan itu rambutnya harus panjang. Bagus sih, bagus. Sementara kalau aku di zaman sekarang aku pikir adalah bukan cuma rambut panjang, tapi perempuan itu harus ususnya panjang. Iya. Kan sekarang perempuan-perempuan banyak yang dipotong usus-ususnya. Iya betul. Iya, kan? Supaya diet ya, supaya kurus ya. Gitu. Jadi aku pikir ya udah akhirnya merasa nyaman dengan rambut pendek dan akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari umur berapa sih? Apanya? Stresnya kayak gitu. Kayaknya potong rambut pendek banget itu waktu pas udah mulai siaran radio sih, tahun radio. 96 97. Berarti SMP SMA kamu masih panjang begitu? Aku SMP nggak ya? Aku juga lupa. Sekolah di Pondam SMA itu udah potong sempet segini kan ya, Karen ya sempet segini dulu. Iya. Itu ada salah satu korban cucunya Oma juga yang dia tidak terima karena aku potong pendek. Karen bagusan kamu. Aku kan cucu perempuan Oh pertama. iya, bagusan kamu juga. Gitu. Jadi pokoknya benar-benar official rambut pendek bener-bener itu adalah pas aku siaran tahun 97. 97. Wow, itu sih pertama kali siaran di Rambutnya situ. langsung bener-bener pendek banget gitu. Yang menurut aku yang khas, ikonik banget dari seorang Indi Beren adalah rambut pendeknya. Jadi aku nggak pernah ngelihat Indi rambut panjang kayak Biar sesuai dengan yang kamu sampaikan. Betul Itu orang kan jadi banget, ingat zaman betul. itu tuh Indir Baras rambutnya pendek. Gitu aku sesuaikan. banyak rambut pendek tapi biasa aja banyak loh. Tadi lebih Dulu ke tuh belum minum obat. tahun 97 rambut aku tuh pendek tapi warnanya ungu. Ada fotonya Iya. nggak sih? Ada fotonya? Nyari apa, Bu? Ini fotonya. Kayak ngasih tahu, kayak yang tahu warna ungu cuma dia doang. Oh itu Kayak ungu. begini. Pokoknya kurang lebih kayak begini lah. Sampai orang kayak punya panggilan bahwa setiap mereka ke salon gitu ya, ini belum ada. Ya Allah, Pokoknya gini, mau rambutnya Indi Bares tapi yang belakangnya kayak jengger ayam, mereka bilangnya begitu. Gini kan, naik gitu kan, kayak anak STM. Iya, tapi pas ayamnya gini ya. kan akunya jalan-jalan, jadi kan gitu. Apa? Sekali lagi, boleh. Jadi kamu tunjukin bentuk rambutnya coba. Bentuk rambutnya kayak gimana sih? Kan akunya aktif bergerak, jadi ada mobilitas gitu. Oh iya, kamu aktif bergerak ya. Emang nggak bisa diem tuh dari dulu ya, Teh Indi ya? Masa? Saya nanya, masa lagi begitu? Iya, mungkin orang melihat dan Aktif kamu orangnya, menilainya San. begitu kali ya. Tapi ya kalau ada sesuatu yang bikin aku senang, bikin happy, apalagi ada duit, ada apa segala macam, aku pasti akan senang dan Oh begitu ya. karena orang tuh nggak perlu tahu kalau aku tuh juga ada sedih-sedihnya kan. Jadi aku tuh sering kayak happy aja gitu. Ya aku nyimpen konblok di sini.
Gitu juga. Ada sih setiap manusia pasti sedihnya mah ada lah. Iya dong, nggak mungkin nggak. Tapi paling nggak pada saat udah tahu bahwa ada pekerjaan yang memang disenengin, terus jadi penyiar radio gitu. Kok kamu nangis? Mana nangis? Kamu lagi pakai kacamata, kok nggak nangis? Takutnya kamu terharu gitu. Jadi aku Nanti pikir ada. itu yang lebih menyenangkan momen itu adalah jadi penyiar radio. Penyiar radio ya? Iya. Memang suaranya dia tuh announcer banget. Oh, Suaranya yes. tuh empuk-empuk. Oh, Bagaimana? yes. Penuh dengan ya suaranya tuh kalau walaupun kita nggak ngeliat dia. Tangan jangan masuk celana. Saya kemana? Ngapain dia? Kaosnya keluar. Di sini kan? Di Iya sini dong. nih, maksudnya nih. Iya, Gitu. maksudnya gitu. Aduh. Ngasih tahu gitu doang. Suaranya radio banget dia. Kali pertama kamu jadi Hard Rock ini Lihat menjadi. aku dong kalau ngomong. Iya, ini kan aku baca itu dulu dikit-dikit ini. Aku bawainnya ke sini. Jangan kelihatan ini Gedean ya. Oke, Jadi oke. sekretaris katanya menjadi marketing. Iya Betul. benar. Iya. Ini mundur lagi nih cerita nih. Nggak apa-apa itu dulu. Oke. Dari mana? Yang itu tadi marketing. Sebelum jadi senior, sebelum penyiar kali. Iya, jadi dulu pokoknya sempet apa ya? Nah, kan biasa kalau udah umur kan. Bukan. Ini aku udah mulai terganggu ini. Ini yang namanya Maaf salah ya. benerin Iya, dong. maaf Kan tahu dong. sebagai Ya, ada pelanggan maaf ya. dirapihin. Maaf ya. Ya kan? Ada yang asli beneran bisa soalnya saya malu tuh. Yang pakai topi emang beneran jago. Kalau aku kan nggak bisa. Iya. Jadi waktu itu memang sempat ambil sekolah sekretaris setelah SMA. Iya. Kenapa? Karena di salah satu keluargaku ada salah satu tante yang memang sekretaris senior. Terus aku perhatiin gini, kok kayaknya ini orang enak banget ya. Berangkat 9 to 5, berangkat jam 9, jam 5 pulang. Terus habis setahun hour tuh banget dia ya. bisa terus dia setahun tuh dia bisa 2 kali liburan keluar negeri. Hidupnya. Gua pikir semudah itu Pluto. Ternyata gue pikir semudah itu hidup. Ternyata pas udah gue jalan, gue ngambil sekolah sekretaris, gue baru sadar pada saat ngambil sekolah sekretaris, gue duduk di dalam kelas, gue liat kiri kanan, gue baru tahu kalau jadi sekolah sekretaris itu kiri kanan itu perempuan semua. Gue muak. Gimana muaknya? Muak. Sekali lagi. Karena gini, Kenapa yang karena membuat? semuanya perempuan, ngapain gue lihat yang onderdilnya sama? Ya, berarti kan begitu pandainya gue. Betul juga sih. Terus Iya, akhirnya iya. gue harus menyelesaikan si sekolah sekretaris itu karena nyokap bilang bahwa pokoknya apa yang kamu ambil kamu selesaikan. Tapi sampai kelar kan? Sampai selesai. Sampai sekarang belum selesai kok. Nah, itu dia kan. Udah dong, kan Udah selesai. Udah 3 tahun pertama tuh seperti di neraka. Karena aku tidak suka ternyata sekolah sekretaris. Tapi dirimu kan pintar. Tadinya kupikir demikian. Tapi karena ternyata mengambil major atau subjek atau sekolah yang tidak sesuai Dengan itu, passion kita? Iya, jadi akhirnya itu goblok. Pilihan yang salah buat aku gitu, Oh, iya, iya. kupikirkan Iya, betul, gitu. iya, betul. Tapi ada aku selesaikan. Padahal sebetulnya di universitas lain tuh keterima. Ada Universitas Jakarta, di Bandung keterima, cuman ngambil yang di Bandung aja deh, toh 3 tahun ini cepet selesai. Mikirnya ini awalnya. pikirnya gitu, pikirnya selesai cepet terus kerja, bisa jadi kayak tante gue itu kan. Langsung tercapai. Tapi aku lapu. Lupa. Kalau sekretaris senior itu tante aku, dia udah 15 tahun baru bisa begitu. Pengen yang instan-instan aja. Kirain ya? begitu, ternyata enggak. Jadi udah nih, abis itu terus bokap berpikir gini, udah deh setelah selesai biar lebih mantap lagi, dibantu sama bokap untuk ambil sekolah bisnis di Singapura. Selesai juga tapi di Singapura. Selesai, mantap dipaksa emang. akhirnya selesai. Kalau enggak main terus di Singapura iya, itu kan. maksudnya. Namanya jiwa muda kan Iya. nongkrong kemana. Udah mulai keringetan nih poni gue. Iya. Terus udah gitu, udah selesai di Singapura, teman ada yang telepon bilang di Jakarta ada, ini sebelum ditanya aku ceritain aja ya. Iya. Di Jakarta ada radio, Enak banget ya gini. ada radio baru opening Hard Rock FM. Lu coba opening tuh. Iya. Baru cuman hardnya doang katanya nggak Udah ada pakai rocknya, Udah pakai rock. udah Oh, iya, nggak gitu. pakai blues ya, nggak pakai blues, iya, nggak pakai betul, rock. blues. Terus udah deh lu coba aja habis dari situ, udah aku cobalah melamar ke Hard Rock, bukan untuk menjadi artis, bukan.
Tapi untuk jadi apa di situ? Karena pengen coba jadi marketing kayak jadi sekretaris Sesuai dengan kayak sekolah gitu. yang udah kamu ambil dan selesaikan itu. Iya, aku pikir gitu biar bisa membanggakan kan. Betul. Aku duduk di situ, aku lihat tuh orang-orang keren, Mutia Kasim sebagai Wow, saat GM itu. di Hard Rock FM, Mutia Kasim, almarhum Indra Safera, Masya Erwin Allah. Parengkuan. Aku tuh mengalami yang namanya duduk di front office, duduk di antara semua pelamar-pelamar itu. Aku sambil pegang map begini, gila nih perempuan keren banget, gila nih orang keren banget gitu. Jadi aku tuh memulai semua dari bawah. Biarin, gak usah ditolongin, biarin aja. Oh, dia sama hidupnya sendiri jadi terus cerita biasa aja. Terus juga. ya, terus Nih, nanti nih. belum. Terus udah gitu. Enak banget dia Langsung kerja. cerita dari awal kan. Iya. Terus udah gitu jadi sekretaris aku coba diterima dong. Nah, aku akhirnya mencoba Iya, ini aku ini. aku mencoba yang soalnya aku tuh gampang ke distract kalau ada apa tuh aku nggak bisa. Iya, maaf ya, ini aja pinggirin aja. Aku coba jadi sekretaris, coba tebak berapa lama sebagai sekretaris sudah kuliah Feeling aku paling Yes. kamu jadi sekretaris itu sekitar 1,5 tahun deh. Gue siapa kali ngomongnya nih? Hai, ada tadi. Sabar. Ngomong dong kita banget. Segini kalau cuma 3 tahun nah. Jadi 5 tahun. 5 hari. Yes, 5 hari. Karena kelebihan aku adalah ternyata pada saat aku coba jadi sekretaris itu aku salah schedule orang-orang yang ada di situ. Yang jadi AE harusnya meeting di A ketuker sama AE yang satu. Terus yang satu marketing manager di sini ketuker sama agensi yang situsnya unuk-unuk. Jadi dia mulai hari Senin, hari Jumat aku menemui Mutia Kasim, aku bilang gini, "Mak, aku resign aja." Karena setiap hari orang komplain, ini gue kemana sih, kok ini salah mulu? Mana gue tahu. Pas dilihat memang salah. Jadi karena aku mulai punya kemaluan ya. Rasa malu? Oh, rasa malu maksudnya. Sorry. Kaget saya, kaget. Iya. Jadi aku pikir, sudahlah, aku mundur saja. Terus kata Mutia Kasim, jangan. Saat itu Mutia ngeliat kayaknya ini belum selesai ceritanya ya. Iya, belum selesai ceritanya ya. Jangan ngeliat ke situ pokoknya. Belum, jangan dari situ. Terus Iya, kata mantul kerja hari ini. Mutia gini, ya udah, lo sekretaris udah deh, lo selesai. Ini lo pernah jadi marketing nih. Coba lo jadi marketingnya hari Senin depan ya. Aku gini, damn. Keren abis ekspresinya itu loh, maksudnya mahal banget. Oke, aku coba jadi marketing. Coba tebak. Berapa lama dengan keahlian aku sekolah di Singapura, ada skill dan lain sebagainya Dengan di atas sekretaris kan? literasi pendidikan yang kamu dapat itu di luar negeri segala macam, background pendidikannya oke, yang partnya sesuai itu mungkin 3,5 tahun ya. Gila, 5 hari juga. Kurang hari. 5 hari Kurang doang. apa kesadaran aku bahwa memang aku tak mampu. 5 hari. Aku mulai membawa proposal, aku lupa kalau jadi marketing itu kan harus mampu untuk membuat program. Aku nggak bilang aku bodoh ya, enggak. Aku nggak suka aja. Aku mencoba, aku tawarkan program ina unu terus aku pulang dengan lunglai. Mesti aku peragain nggak cara aku pulang? Nggak usah. Boleh kalau kamu mau boleh, tapi Enggak. sebentar aja. Ya nggak usah. Nggak usah, jangan Terus udah deh. gitu, Iya. akhirnya aku minta resign. Kamu minta resign? Yes, aku minta resign karena Yang kedua kalinya. Bukan Gimana? apa-apa, karena aku malu. Oh, saat itu kamu udah mulai malu. Yes. Terus udah gitu sampai akhirnya Mutia bilang gini, ini lu jangan cabut deh gitu. Kenapa? Karena gue liat kayaknya lu emang bukan di apa ya belakang meja gitu. Lu kayaknya punya kelebihan yang lain. Padahal aku bilang jangan tahan. Aku bilang Nggak ada yang nahan. Yang pertama nggak ada yang nahan. Yang kedua nggak ada yang peduli. Itu dia. Aku bilang jangan tahan aku di kantor itu, maksud itu. Oke. Terus karena malu gue malu banget. Malu abis ya. Terus udah gitu sampai akhirnya ya udah deh kata Mutia gini, udah gini aja deh. Nah saat itu prime time di Hard Rock FM itu morning show itu kan Erwin Parengkuan dengan Sarah Sechan. Sarah Sechan harus pergi ke Singapura karena dia MTV. Lalu belum selesai ya ini ya, tolong jangan di-cut. Terus udah gitu diganti-ganti pasangannya Erwin dengan Sofia Lachuba, Erwin dengan Tamara Blesinski. Menurut manajemen itu kurang. Sampai akhirnya Mutia Kasim bilang gini, udah hari Senin ini, hari Senin depan lo mulai siaran ya. Hah? Gue gini,
Siaran? Gue nggak pengen siaran. Lo siaran hari Senin. Oke, kan aku tuh orangnya susah nolak ya. Oke. Next itu ceritanya kamu akhirnya diajak Belum. Terus hari Senin itu akhirnya aku mulai bersiaran sampai hari Jumat 5 hari juga. Tapi kok aku nggak pengen resign. Tadi resign. Terus tahu-tahu di hari Jumat itu aku ditawarin 2 kontrak. Mutia bilang gini, ini ada kontrak marketing, ada kontrak siaran. Lo harus pilih salah satu. Jadi aku tuh nggak boleh keluar dari sana. Ada security kan? Jadi akhirnya di situlah aku pikir, terus telepon nyokap bilang gini, Doi, kan panggilan cantik aku Indoy kan ya. Iya. Ma ini gimana nih Ma, aku bingung banget. Kalau itu lo mesti siaran, lo mesti gimana, ada kontrak gitu. Ada teksnya sini ya gitu. Terus kata mama cuma bilang gini. Mau juga jawab. Terus akhirnya aku bilang sama Mutia gitu. Semuanya tuh. Pada ngerti gak semuanya gitu? Yang artinya nyokap bilang gini, pokoknya lo harus ambil kerjaan yang memang sesuai dengan yang lo suka. Passionnya sesuai. Enggak, aku nggak jadi pasien dokter. Aku nggak jadi pasien. Sesuai, bukan pasien, cuma sakit, keinginan iya. gitu. Akhirnya aku tanda tangani jadi penyiar. Dan akhirnya aku menjadi Indi Barens. Ada balsem nggak? Buat apa? Sampai orang pikir dan orang mengira aku tuh punya mulut pedas. Nah, itu yang nempel sampai sekarang tuh teman-teman, apalagi yang tahu Indi Barens karena dia lirik sama dia tuh dibaca. Terkenal dengan mulut pedasnya itu dia. Kenapa ya? Sih? Padahal aku lihat dia tuh baik-baik aja orangnya. Aku tuh makannya makan melati. Aku tuh makannya makan gula. Kenapa? Susana kali makannya melati. Itu juga nggak ngerti. Sebenarnya bukan mulut pedas ya, tapi tipikalnya tuh apa yang dilihat itu apa yang disampaikan. Iya. Nggak ada yang gue simpen buat kemarin. Nggak ada. Jadi kalau saya gue lihat, itu gue ngomong. Iya gitu. Gitu. Jadi makanya kalau ada orang ini Indi terus ini siapa nih? Bapak Marjuki. Ini ada Marjuki, ada Indi. Iya. Terbalik dong. Ini Indi. Ada Bapak. Itu Marjuki. Ya. Terus enggak. Ya, ibu yang mana? Saya foto nih, bulan. Jadi apa yang dilihat ya itu apa yang disampaikan, karena segala sesuatu yang natural dan apa adanya itu yang akan lebih diterima gitu. Betul, jadi betul, bukan betul. hal yang mesti tutupin gitu. Kalau boleh aku jujur, aku tuh kalau boleh. Iya. Ya. Tapi boleh? Boleh. Hah? Iya. Kalau boleh aku jujur, ini dari hati yang paling dalamnya. Aku tuh dari hati yang paling dalam gitu kan. Aku dulu penonton Ceriwis banget kan. Ini aku gini, nyampe. Gitu gini, tek gitu. Jadi selama kita ngobrol keluar darah dari sini. Oh, karena ya gitu. Iya betul. Karena ketemu langsung kan. Iya begitu kan. Iya. Aku kan cerita ke mama juga. Mama sekarang. Mama juga nonton Ceriwis? Iya, mama aku. Telepon mama sekarang coba. Repot. Mama, biar kita cerita dulu sini aja. Entar kalau udah video call baru kita kasih tahu. Ini ada surprise. Belum. Oke. Jangan apa-apa ditebak, semua treatment ditebak. Iya. Kita malah nggak jalan. Oh iya, oke. Nih, aku kan dulu kan penonton Ceriwis. Kakak aku dulu zaman aku kakakku masih SMA sekolah. Terus ada mama aku selalu nonton Ceriwis kan siang-siang. Mama nggak masak? Masak. Jadi kan aku kan udah ngurusin kerja dulu. Papa, ayah udah kerja. Terus si kakak kamu nggak sekolah? Kan dia udah pulang. Kalau siang jadi kan udah dari pagi. Aku nggak usah cerita kali ya. Jangan cepet begitu dong, kan orang kan boleh bertanya. Ya boleh. Nih kan aku kan mama aku nonton Ceriwis terus kakakku nonton Ceriwis terus satu waktu kemarin waktu main ke rumah aku cerita ke mama, mama sekarang lagi punya program sama Indi Barens. Mama gimana? Langsung kayak mama kayak what the fuck? Bas! Itu emak gue. Gila emak gue. Mama ngomong kasar. Enggak, kata mama tuh ngomong water park. Iya. Aku sampai deg-deg kayak gini. Aku ngaji Iya, nggak mungkin. water
Oh, waterpark mah iya, Iya, karena waterpark. rasanya kayak lihat air mancur Iya gitu rasanya tuh excitednya kayak air mancur yang ya gitu ampun sih, maksudnya gitu. Mama. Iya, aku cerita ke kakak juga. Bener Ki, ya Allah. Terus katanya gini, gimana? Banyak banget ya Diki mimpi-mimpinya yang dulu katanya. Emang mimpi apa? Mah orang gini maksudnya gitu. Mah itu orang lucu banget ya maksudnya di berdua kita jadi nonton video gajinya berapa ya Neng gitu. Oh ya aku mah nggak tahu ya, nebak-nebak aja mungkin mahal kali mau di TV Iya, begitu. iya, Diki bisa nggak sih kayak gitu? Kayak gitu zaman dulu mah kalau Iya, iya. begitu. Tapi Mama lihat aku doang kan, partner aku enggak kan ya? Nanya doang. Iya. Kan itu kan ada banyak orang-orang. Ada banyak orang ada bintang tamu segala Betul, gitu kan. betul. Lihatnya kamu. Best. Iya, gitu. Waterpark. Iya. Memang penonton setia kan Iya, kayak iya, gitu. iya. Nah, sekarang kita pengen Aku bantu. Cue card-nya gede banget. partner kerjaan yang ada di plasma. Ini dia. Kalau kamu harus memilih partner, Aduh. pilihlah satu di antara mereka. Ini Oke, sebuah oke. pilihan yang susah dan sulit sekali. Iya, iya. Ini- seorang Indi Baran Ini pastinya. pilihan yang sulit ya. Ayo, Oh, iya betul. Iya. Dua-duanya sih menyenangkan. Dua-duanya Dan menang. dua-duanya Aku seneng banget dua-duanya. Dan dua-duanya tuh pernah aku pakai nih. Pakai di pekerjaan dong. Iya. Gimana begitu. sih? Tapi awal karir sebagai penyiar radio tuh sama Erwin Parengkuan. Awal sama Erwin Waktu di Hard Rock Parengkuan. itu? Waktu di Hard Rock, Iya. iya. Terus dilanjutkan setelah Erwin selesai dari radio, terus dilanjutkan oleh Pak siapa ini? Maaf. Farhat ya, Farhat. Oh, udah ada N. Oh iya betul. Sama Pak Farhat. Belum nyarap nih. Ngaco-ngaco Begitu. ngomongnya nih. Jadi ya, dua-duanya sih kalau disuruh pilih, aku sulit memilih karena dua-duanya Sulit banget ya? itu sulit banget karena masing-masing punya keunikan yang berbeda. Value-nya juga beda-beda. Jadi kalau ketika kamu Yes. lagi sama Mas Erwin, Beda. sesuatu yang berbeda lagi. Beda. Sama Farhan sesuatu yang beda Iya, lagi. betul. Iya. Udah mulai ganggu rambutnya sendiri ya. Next, Desta atau Surya Insomnina. Enggak, Iya. insomnia, iya betul. Kalau suruh pilih, aku sih pengen coba Surya ya. Kerja. Kalau sama Desta ada beberapa kali pekerjaan kita pernah bareng, tapi kalau sama Surya, aku belum pernah. Aku belum pernah insomnia bersama. Maksudnya belum pernah namanya udah di Indi insomnia gitu belum pernah. Iya, belum kayak pernah. begitu. Aku belum pernah sama sekali. Iya gitu. Ibu, aku bisa nih rambut ibu aku gini. Jadi ibu gini. Oh, biar rapi, biar Nggak, aku aduh gini aku ikat di muka ibu nih. sabar. Jadi ibu gini, sabar. gitu. Lu sekarang sebagai pemilik salon lebih sabar ya. Iya lagi ibu dia ada aja kerjaannya. Oke. Next. Aduh. Hilman Gofar atau Panji Pragiwakshindang. Enggak. Waksono. Pragiwaksono. Gofar itu aku takut diajak begituan ya. Review mobil Review, apa ayo, iya, diterusin dan ini kan dong. juga teman sesama radio Betul. gitu. Jadi oh ya iya dia kan insan radio juga dia. Lama juga. Ya kalau Panji kan kita kerjanya juga meskipun sama-sama punya radio, tapi dia gue aja. Oh gitu ya. Iya, betul. Iya itu. Ngerti kan? Ada masalah apa? Gak ada. Kan udah beda. Maksudnya kerjaan kita masing-masing beda. Dia sebagai stand up comedy, aku stand here. Ada lagi yang lain? Ada? Gak ada, cuman belum ada pekerjaan bisa bareng aja sama Panji. Oh gitu ya, Yes. memang belum ya gitu. Oke next. Aduh. Jawabannya Diki atau Indra Bekti? Yang ini warna, ya maksudnya ini bajunya tuh sama belakangnya tuh jadi satu, Pak. Gimana? Bahannya belinya sama. Belinya bareng. Iya. Kan ada sisa dikit Iya. dari sofa dijadiin. Iya. lagi. Di antara mereka berdua jelas aku memilih Gofar. Tidak ada Oh, nggak ada di sini pilihannya. ya.
Kalau sama bukti kan memang udah dari dulu udah pernah Betul, ya, betul. udah menurut aku sudah cukup. Betul? Iya, sudah cukup kan? Iya. Iya, sudah cukup. Sudah cukup ya. Sama bukti. Kalau sama yang kiri ini aku lagi penasaran. Iya. Aku pengen tahu ini dia nih sosok seperti apa. apa Aku dia ini? penasaran banget pengen punya kerja sama bareng dia. Iya betul sekali. Iya kan? Betul Jadi betul. Ini kalau nggak salah dia pelukis ya? Mas? Atau apa ini? Jadi penasaran aja. Itu stand up juga, seorang entertainer juga, orang stand up komedian. Dia ada pelawak. Tapi mungkin. dia, kamu bilang stand up, dia lagi sit down. Betul, aku salah lihat berarti dia. Iya sit benar down kan? comedy. Iya. Aku coba. Ya nanti paling tidak aku akan mencoba. Betul, terima Tapi kasih. yang kanan sudah cukup kayaknya. Wah ini udah Sudah cukup lama Cukup kerja lama, sama. betul, Jadi lama aku kerjasamanya senang udah. sekali pengen Iya, coba betul, dengan yang ini nih. bertahun-tahun gitu ya. Betul, Terima betul. kasih ya. Wah, sangat pilihan yang susah sekali ya. Pilihannya susah banget dari beberapa pilihan. Tadi Tendi bilang sampai nggak bisa menentukan pilihan karena memang Betul. dua orang itu sangat berpengaruh sekali tuh. Matanya kecil-kecil banget nih. Nah, kebetulan suami aku suka bebenah. Maksud aku DJ kali. Oh iya. DJ itu sebetulnya bukan main jobnya dia, tapi karena dia punya hobi, jadi banyak pekerjaan yang ditawarkan dia menjadi seorang DJ. Kan dia DJ itu maksudnya doyan jajan kan? Asik banget dia. Iya, gitu. Disc jockey. Oh iya. Disc jockey turntable gitu, men. Oh, iya. Ya, itu betul. Oh, iya. Gue selalu amazed sama DJ ya. Kenapa? Pencetan tuh di sini banyak kok dia tahu semua ya. Maksudnya ini Iya. gunanya ini gue Iya, selalu betul, amazed betul. gitu, Mas. Iya, betul. Agak tolol kalau gue ya. Elektronik mana gue gaptek gue sempet Iya, betul. Elektronik sama politik dah gue gaptek dah pokoknya. Makanya dia bukan sekarang, tapi memang dari dulu sampai sekarang hobinya itu masih tetap dan terus Nanti dilakukan. pinter itu mah. Ada yang masalah mah? Ya, itu aja. Nggak ada minum ya? Leci strawberry apa vanilla? Anggur. Oke, air putih aja. Iya. Soalnya dari tadi nggak ada apa ya, tebu kayak apa kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Kan, makanya jangan pernah nendang kucing ya. Jadi begini kan minumnya. Kenapa kak? Nggak apa-apa, kaget aja dengan segala keanggunan yang kamu miliki. Iya. Gitu. Kalau ketemu klien bagaimana itu? Gitu. Iya, ini tidak memiliki sisir di rumahnya. Yes. Untuk apa? Untuk apa juga punya sisir? Buat nyisir. Emang buat apaan? Emang buat ngaduk semen? Emang itu mah. Kadang kan rambut aku kan pendek. Terus gak seneng yang ribet lama di kaca untuk ini tuh gak suka gitu aku daripada iya. Buat apa punya sisir? Gak perlu sisir. Kalau habis Jadi kalau ada sisir tuh aku pakai buat makan. Bantu kan buat makan di meja makan, apa kalau nggak ada garpu ya pakai sisir, nggak ada masalah. pakai sisir. Beres. Oh, berarti Jadi memang nggak pernah punya sisir. Sekalipun ada sisir di rumah kamu, bawang melulu dong gitu. Ada bekas sambal apa segala macam. Iya, karena bisa banyak fungsi ya. Banyak fungsinya kan gitu ya. Iya, betul. Karena menurut kamu itu wasting time. apa itu? Membuang waktu. Wasting time. Betul. Kan kamu pernah nggak pakai sisir dan pengen nyisir kayak orang-orang lain gitu, kamu tetap giniin tarik. Enggak. Gitu. Maksudnya emang aku nggak pernah punya sisir, jadi nggak usah ulang-ulang. Kapan terakhir kamu nyisir? Kapan terakhir kali kamu nyisir? Tahun berapa? Kan tadi aku udah bilang aku nggak suka sisir, jadi aku nggak tahu nggak pernah nyisir. Kalaupun sisir itu digunakan ya, Keren. aku mau tanda tangan boleh? Kalaupun aku pakai sisir, paling sisir ini juga yang punya makeup artis aku. Oh, jadi bukan kamu emang nggak suka ada sisir enggak, dimanapun itu? Yes, karena buat aku gak ada gunanya juga. Buat apa? Iya, dah. Ya. Iya Gitu. Bu, nanti ya udah kalau emang ibu nggak suka sisir, nanti kalau aku bilang ke karyawan semua jangan ada sisir di kantor kita. Masukin PAUD aja Bu. Jadi kalau bicara sisir, perempuan-perempuan tuh kan suka heboh dengan ada sisir sasak, sisir blow, sisir apa. Aku nggak pernah suka sisir. Nggak pernah punya maksudnya. Gitu. Nggak Jadi pernah punya sisir. Nggak pernah punya sisir emang. Karena rambutnya pendek mau disisir apanya juga. Kalau abis mandi gini-gini aja terus abis itu langsung udah di hairstyle aja pakai tangan gitu.
pakai kaki kadang-kadang supaya lebih beda aja gitu. Jadi buat aku ya nggak ada masalah, aku nggak perlu Aku nggak sisir. pernah lihat dia pakai kaki. Dia selalu pakai tangan dengan sopan dan baik. Dilirik lagi. Anaknya Indi Manuel pernah nanya ke manajernya Indi soal waktu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih kamu tuh nanya terus? Ada apa? Aku pengen tahu aja gitu kamu. Aku kita lebih lebih dalam aja Oke, tentang oke, kamu oke. kan Iya, iya. gitu. Soal waktu Indi kosongnya kapan? Karena anaknya ingin quality time. Ya Allah, anaknya segitu pengen quality time-nya. Ternyata ibunya pekerja workaholic. Enggak. Di sini. Ini jadi- akan menjadi jawaban dari pertanyaan semua netizen yang ada di seluruh Indonesia. Kapan bagi waktunya Indi sampai seorang Manuel anaknya tuh? Enggak sih, cuman di tahun ini tuh lagi dapat berkat main film lagi. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan, alhamdulillah. Nggak ada yang tepuk tangan nih. Tolong. Makanya aku takutnya mereka terlalu fokus gitu, jadi Fokusnya mereka lupa. banget soalnya Iya, itu iya. kan karena Iya. tentang bersyukur gitu. Betul, Takutnya betul. belum ada yang kamu kelar, masa udah ditepuk tanganin. Iya, betul. Iya. Dan kebetulan kan film aku ini juga bukan film pertama ya, jadi Tepuk tangan deh. belum. Ini belum yang mau aku sampaikan. Tahun ini tuh film aku tuh baru film yang ke-10. Sombong. Jadi nggak pernah kepikiran bahwa ternyata dapat peran yang bagus, terus ada challenge bahwa karakternya beda dan lain sebagainya. Saat itu sampai Dian Sastro sampai telepon aku. Keren. Dia bilang mengagung-agungkan kamu hebat kamu gitu. Kenapa? Yan, sorry salah sambung gitu katanya. Jadi dia nelfon karena salah pencet. Itu mah salah pencet. Gak ada gitu. hubungannya Nggak ada sama hubungan film. sama film gitu Nggak ada. Aduh, malu banget. Sampai akhirnya karena kan kalau film tuh kan pasti syutingnya lama ya. Pasti dong. Syuting lama, beda dengan kerjaannya film. Beda kerja dengan Dengan MC. MC, apa siaran atau apa segala macam. Kok udah mulai nguap ngantuk ya? Enggak ya? Oh, pegel. Ini capek gemes banget. Gemes banget. Endet itu segini. Iya, jadi mungkin gara-gara itu bersama dengan ada schedule MC juga, terus bersyukur juga masih dipercaya di beberapa brand untuk jadi brand ambassador yang ya paling cuma yang kayak 13 tahun gitu. Keren abis emang. Jadi ini bukan sombong ya, cuma pamer aja. Jadi berbenturan dengan beberapa schedule yang MC ada, ini ada, tahu-tahu ada film, jadi semua waktunya tuh nempel. Betul gitu. sekali, Jadi rapet ya. saat itu aku masih. Schedule-nya rapat. Oh iya betul. Iya, aduh kaget aku. Iya. Sampai akhirnya Manuel mikir bahwa kok kayaknya mama susah banget. Waktu liburan waktu itu aja nggak pernah bisa bareng gitu. Jadi akhirnya kita cari waktu supaya pengen punya bonding lagi antara mama dan Manuel. Akhirnya kita liburan di rumah. Enggak aja, itu namanya itu enggak Di rumah dulu baru pergi bareng. Baru pergi gitu. bareng, itu baru liburan. Kesian Iya. Manuel pengen jalan. Ya Allah, dia ngelirik lagi nih. Dia ngelirik lagi. Emang terakhir jalan-jalan sama Manuel kapan? Terakhir jalan-jalan sama kemarin Kemana? ke supermarket. Kan itu juga waktu mahal loh. Bisa ke supermarket bareng sama anak, ya kan? Beli Masako. Ngapain itu dong, suruh mak juga bisa kalau gitu. Ngapain berdua? Enggak no. Beli gitu dong, beli beras doang, beli telur. Tahun baru kemarin kita pergi Keren. sama-sama, kita ke Bali. Seru banget, berapa hari tuh di situ? 12 hari. Lumayan. Karena ya Bali tempat yang paling deket deh sama Iya Jakarta untuk bisa liburan biarpun sebentar Yang gitu. penting berasa ada naik pesawatnya, udah beda pulau, yang penting udah jalan-jalan kita tuh. pulang pergi aja sampai 12 hari gitu. Biar beda. Manuel kalau nonton, kalau Om Diki bilang dan ngekos aja sih. Kalau tinggal sama mama memeres ini kayak mamanya nih cuma begini doang. Biar beda aja Biar gitu beda aja maksudnya. begitu Iya. ya. Tapi Tendi sendiri kalau lagi kerja suka kepikiran Manuel nggak? Misalnya, iya Allah anak gue pengen banget jalan-jalan, gue nya masih gawe mulu gitu. Kan? Ya kan? Suka sih, tapi aku lebih suka mikirin duitnya, kerjanya. Kerjanya ya. Berarti Kalau kamu tuh, soalnya kamu gini, sadar gak sih kalau kamu tuh sebenarnya Tendi tuh workaholic orangnya.
nggak bertahan di rumah. Gue kalau nggak kerja kayak badan pada sakit kayaknya. Iya, benar. Iya benar, kali udah. Soalnya gini, karena kita udah terbiasa produktif kan dari dulu kerja. Pasti kita terus- sama-sama produktif. Iya, terus siaran radio, MC apa segala macem. Apalagi waktu Covid kan semuanya drop, ya Betul. kan? Nah itu menyebalkan sekali. Tapi pada saat udah mulai bisa berkarir kembali, ada kegiatan lagi, itu menyenangkan gitu. Nah apalagi siapa sangka di usia yang masih gadis begini kan, tahu-tahu ada kerjaan kayak gitu. Jadi Ada ya lu ada seneng. anjing herder kan. Sini ada di Jadi ya seneng gitu loh. Jadi ya paling nggak- Happy. betul. Cuman biasanya kalau gue ada kerjaan tuh pasti akan ngomong dulu sama Manuel, ini mama ada kerjaan ya. Kira-kira kita mungkin mama akan banyak waktu di luar rumah tuh sekitar 3 tahun lah gitu. Gimana itu? Maksudnya 3 tahun lah, udah pindah tiga warga hari, negara. 3 hari misalnya gitu. 3 Jadi hari. udah dikondisikan demikian. Oh iya, apalagi kalau misalnya lagi film kan itu nggak bisa diliburin. Emang udah schedule Iya. begitu kita harus masuk. Iya, Tapi gitu. tetap kalau di mana sekarang udah kerja ya? Yang udah kerja tuh Rafa. Rafa? Heeh. Oh kemarin di rumah nenek yang waktu Natal itu? Mano tuh kayak baru nikah deh, udah punya cucu gue. Oh mana malah Oh, belum ya. kecil ya. Coy belum. Yang udah kerja si Rafa? Yang udah kerja Rafa. Halo Bang. Nggak usah, nggak apa-apa. Berarti tadi Kita di gedung. Kita di gedung. Oh, Kita di gedung nggak bakal masuk airnya. Ini gedung. Si Rafa udah kerja. Banjir. Kita tinggal di atas. Kan di mana-mana. Kita tinggal di atas. Ya kan sekarang Airnya begini lah. ya namanya orang takut saya nyelamatin rambut saya, Pak. Kondisi banjir itu daratan lebih rendah daripada laut. Oh kan, makanya jangan pernah durhaka sama orang tua ya jadinya begini. Sebentar. Ini suara hujan atau suara orang lagi goreng tahu? Mirip. Tahu yang sekali banyak gorengnya. Gitu kan. Iya, mirip Tapi kayak gitu. nyaman ya? Aman, kok tenang aja. Iya, iya. Oke deh, sekarang kita masuk ke TPS. Apa tuh? Tanya pelanggan Sandi. Sebentar. Kan dari tadi udah nanya terus, Pak. Kan ini ada sesi beda lagi. Oh, gitu. Pertanyaannya tuh lebih konklusif. Oh, lebih apa? Lebih konklusif. Ya. Konklusif. Iya, iya, oke. Gitu dia. Diki akan menanyakan beberapa pertanyaan dari pelanggan Sandik di rumah dengan nih seperti ini. Ini TPS. TPS. Bukan tempat pemungutan suara. Bukan, Biasanya bukan. gitu. Oh, iya, Tapi di sini bukan. TPS ini adalah tanya pelanggan Sandik di mana saya akan gitu tuh ya. Ya. Oke, Iya. dari Coon Fudo. Nama anak sekarang ya. Coon Fudo, susah lah namanya. Ini kepala bicara ini, itu dia yang biru tuh. Itu Pak Liberty. Oh. Iya, Dia yang motoin. Sabar. Pernah nggak dapat request aneh-aneh? Oh aneh-aneh, kira aneh-aneh itu. Pernah nggak? Pernah nggak dapat request aneh-aneh pas lagi siaran Kak? Zaman siaran radio dulu malah istilah tuh kayak dapat secret admirer. Secret pemuja rahasia. Iya. Jadi padahal dulu kan belum ada sosial media gitu. Dulu tuh masih Pakai sandi Morse katanya. Gitu iya ya. betul. Sama ngirim di Merpati. Iya benar. Tapi saat itu tuh dia bisa tahu gue ada di mana, gue lagi ngapain. Pas besoknya juga dia bilang bahwa tadi malam lo ada di sini. Terus dia bilang gue mau ketemu lo di sini sampai Erwin Marenko tuh nemenin. Besoknya pada saat diajak mau makan malam sama dia, pas kita datang orangnya nggak ada gitu. Terus dikirimin macam-macam. Pokoknya gitu deh, jadi ada aja request dalam arti kata dia begitu ngefansnya tapi sampai sekarang gue nggak tahu wujudnya seperti apa. Oh iya, Iya. Dia tahu dari. Kayaknya dia deh. Feeling gue dia deh. Iya. Kalau feeling kita mah kamu yang stres kan. Ada request yang aneh-aneh yang paling kalau request itu kan udah lama banget ya tahun 97. Lu juga ada gila-gilanya nih orang ya. Sekarang tahun 2002 terus gue mesti inget-inget tahun 97. Stres kalau bikin pertanyaan yang bener dong. Udah aku omelin itu tadi. Iya, oke. nggak apa-apa Jadi ya. pokoknya kurang lebih ada hal-hal yang kadang di luar dugaan tuh ada gitu. Pasti ada. Nah, kalau buat kalau zaman sekarang kan tuh dibikinin grup WhatsApp. Nggak ada lagi pertanyaan? Ada. Oh. Aku mau nanya. Takutnya orang nungguin. Ada, aku mau nanya lagi. Kalau zaman dulu itu misalnya kalian ada kayak gathering ini nggak fans penyiar gitu, fans radionya. Oh, ada. Aku cerita lagi nih dari tahun 97. Jangan ya dikit aja dulu ya dikit yang itu pernah nggak? Dulu tuh ada pokoknya tiap bulan tuh ada namanya setiap akhir bulan tuh pokoknya kita ada kayak namanya weekend party istilahnya gitu. Jadi kita tuh Asik. selalu ketemu dengan fans penyiar. Party? Iya.
Si Parti, temannya Romla. Iya, betul. Datang juga dia. Ada dia, ada. Iya, panggilan si Arti itu. Iya. Jadi kita setiap bulan tuh selalu ada event kayak gitu. Jadi ketemu sama orang-orang yang ngefans dengan kita, terus kita ketemu langsung. Itu beda banget momennya dengan yang sekarang. Zaman dulu, tapi SMS udah ada. Zaman dulu itu belum ada lampu, belum ada listrik. Bukan, itu jauh banget. Oh, itu kelamaan. bukan zaman dulu Iya, itu, iya. makanya Iya. zaman saat itu ketika Saat siaran dirimu dulu malah kita SMS? kontak atau komunikasi PO dengan Box. nggak ada kelamaan pakai mesin fax beneran. Jadi mereka tuh kalau kita lagi siaran mereka pasti kirim apa tuh pakai fax. Pakai fax. Oh iya, berarti fax dia you. Maksudnya yuk pada ngirim Iya, fax iya, you pada ngirim gitu. fax you, Ini gitu. bentuknya kayak gini nih tuh. Nah, ada tuh mesin fax gitu. Keluar. Cekek. Nah, nih Dibaca. faxnya jadi Contohnya yang kamu bentuk faxnya kayak gimana kalau dari fans? Halo, Indi Baren. Halo Indi Baren, gimana? Di, lu tuh cantik banget padahal gue tuh gak muka lo gitu. Gitu dari fax gitu. Pemirsa bohong itu dosa. Next. Siapa lagi nih? Ada nggak junior atau partner maksudnya? Ada Partner. gimana? Siaran yang nyebelin pas waktu siaran. Banyak. Dari total TND siaran berapa partner yang udah bareng sama TND? Waktu awal kan sama Erwin Parengkuan, terus kedua Farhan. Terus ada Ben Kasyafani, terus Indra Bekti, terus Kinos. Oh, Kinos, Yes. Kinar, iya. Yang nggak asik banget tuh ya mungkin Indra Bekti ya. Nggak asiknya tuh kenapa? Karena beda di TV dengan di radio. Betul, gitu. Terus betul. kan Bekti sibuk banget kan. Sibuk abis Jadi sering cuti. Gitu, iya. iya. Karena dia banyak aktivitasnya juga. Betul. Kita tidak bisa menyesuaikan juga gitu, kayak gitu. Seperti itu ya berarti jawabannya. Ada yang lagi. Sejauh ini siapa yang Nggak ada fotonya. Anonim. Oh. Ya, dia orangnya pemalu. Oh. Tapi kalau kita minta dikirim lebih banyak. Banyak dikirim. Iya. Sejauh ini gimana rasanya partneran sama Bang Diki di satu podcast? Alah. Tangannya dulu sini, mana pegang nih. Ini bunga racun ya. Tapi terus terang ya, partner sama lo itu, lo ya, itu satu hal yang nggak pernah gue duga karena gue tuh nggak pernah berpikir bahwa akan bisa satu frame, satu kerjaan dengan pemilik salon. Gimana sih? Kita tuh yang mana ya? Begitu ngomongin yang mana sih? Ngomongin yang ini tadi sama Bang Diki. Oh iya podcast, gitu. Sebenarnya agak kaget karena gini, gue sama Diki gitu. Terus waduh ini Kagetnya gimana saat itu? Apanya? Kagetnya gimana? Kagetnya? Keren banget. Kaget cantik. Pengen dia ngerasa kayak diri itu cantik banget. Iya, kamera. Terus-terusan gitu ke kamera. Di-expose gitu. Nanti diulang-ulang ya. Ya ampun, selalu deh dia kecantikannya dia. Terus terang sebetulnya gue agak kaget waktu dapat tawaran untuk bisa kerja bareng lo waktu itu. Karena gini, gue? Siapa gue? Gitu. Tapi kalau ada, jadi prinsipnya gini, kalau ada pekerjaan yang ditawarkan kepada kita, berarti kita dianggap mampu. Istilahnya gitu. Jadi gue sebagai MC, sebagai hostnya juga, host gitu, gue harus berhadapan atau bisa kerja bareng dengan lo yang kita tahu bahwa lo adalah komika, stand up komika gitu. Itu menurut gue dunia yang berbeda. Betul, ya kan? betul, Tapi betul. akhirnya mau nggak mau. Ternyata mau nggak mau ya. Karena biar gue harus tahu caranya seperti apa. Ternyata itu menyenangkan sekali. Terima kasih Teddy. Belum. Jadi menurut gue, wah ini ada hal yang gue pikir gini. Kalau ada kesempatan, kenapa nggak dicoba daripada kesempitan? Ya iya, kita bawa ke tukang jahit lagi. Iya betul. Gitu deh. Terima kasih Teddy ya. Santai aja. Mandi ya. Tapi bagaimana perasaan Diki pada saat dapat kesempatan untuk bekerja sama? Happy sekali. Terus ada awal juga aku ngerasa kayak ini Baren, iya aku. Padahal aku belum saya bertanya loh.
Kamu belum tunggu aku sampai selesai pertanyaan. Aku tanya, waktu kamu dapat tawaran kerja Diki dengan Johan Juling, bukan? Saya kira sama Teh Indi. Salah, kira sama Teh Indi. Salah saya. Belum sampai ke situ, Iya, saya Johan. maaf Iya, kalau itu gitu gimana deh. rasanya? Bingung ngobrolnya. Jadi saya mikir ada ngobrolnya. Saya kemana mas dia mana gitu. Jadi dia harus geser begini supaya ketemu. Iya, gitu. Mumpung ada ini episode ini tuh bareng Indi Barin karena dia tuh punya value dan daya tarik yang kuat untuk brand-brand gitu ya. Karena kita mau notice aja teman-teman semua nih kan di season baru ini kita belum ada brand-brand masuk. Langsung aja mau mecin, bener mau loh. penyedap masakan, mau minuman atau segala macam boleh langsung aja. Kira-kira menurut kamu yang pantas brand di sini tuh apa? Ini Minyak. tuh minyak untuk kan ini kan kita pengen ke bulan puasa kan. Iya, betul. Teman-teman yang pengen produknya kita taruh sini boleh untuk Karena ada jinglenya kalau minyak. suka. Minyak kayu putih digosok ke badan, bendera merah putih tandanya menang. Tak gitu. Kita sudahi saja semuanya. Kayak gitu. Iya. Oh iya ya. Oh itu, iya. itu belum pernah ada di mana-mana. Jadi minyak kan bisa dipakai di mana? Bisa buat oil badan, Betul. rambut, banyak kan? Iya. Minyak juga bisa macamnya, ada kayu putih, ada kayu merah, kayu apa ya? Minyak kayu putih digosok ke badan, bendera merah putih tandanya menang. Gimana? Kenapa nggak masuk Akmil dulu kamu? Betul masuk akal deh. Iya. Aku foto boleh nggak kamu? Buat apa? Aku foto nanti kalau aku foto fotonya kan cekrek gitu kan keluar cekek kan keluar deh. Keluar. Ada bunyinya. Ada bunyi nanti kita pakai pola nih pola Polaroid. Nah. Aku tuh suka. Aku punya cyanida saset. Buat kamu. Iya. Terus aku mesti gimana? Iya kamu yang cantik kasih tahu dong. Kamu kan dengan kecantikannya. Aku buang dulu ya. Nggak usah. Karena jalannya aku capek. Itu nanti dia gimana? Akhirnya aku foto Aku ngambil sini ya. Iya. Kamu bilang ya. Iya nanti aku pajang. Nyangkut kan tangannya kan nggak bisa diam sih dari tadi tangannya nggak bisa diam. Aduh aku bingung Yang paling cantik ya. Yang paling cantik kan kalau ya. ibu-ibu kalau di foto, tolong ya yang cantik ya gitu. Terus kita gini, kalau memang udah dari sananya. Nggak usah bilang cantik kali. Cantik kan bukan salah angle kan. Iya betul. Tapi kan objeknya. Kamu gimana? Cantik yang cantik ya jangan yang stres ya yang cantik. Ya lucu abis cantik abis idi udah deh. Oh cuman satu aja. Aku maunya 5. Satu aja nih tuh. Ini dia. Oh di situ. Ini dia. Iya. Wah bagus Digoyang banget. Belum terbulak. Diapain ini? Goyang-goyang. Apanya? Oh ini. Ada ribut sama sini tangga. Bilangnya ibunya disuruh goyang bukan yang itu. Nanti ibu tanda tangan di situ. Ini lagi digoyang kan? Iya, kalau udah keluar. Ini fotonya. Ini fotonya udah keluar fotonya. Kaget, masa abis digoyang terus keluar? Digoyangin pemirsa, digoyanginnya keluar foto. Ini mulutnya nih. Ya kan aku cuma mengikuti aja. Keluar fotonya lagi kamu tanda tangan, aku tempel di situ. Matiin dulu saya cekek gitu. Ada apa? Foto dia sendiri. Belum jadi. Iya, belum jadi. Ini berapa lama sih nunggunya nih? 2,5 jam. Ada biru nih keram biru. Dulu nggak ringkes ya. Kamu mau pilih warna apa? Hijau, biru atau yang warna kamu suka apa? Nggak ada ya? Yang ada aja. Nggak peduli. Wih, keren abis. Aku pesenin extra jus pakai susu ya. Udah kayak abang-abang banget gitu. Keren abis kayak, wih, material banget dah kerjanya dah. Ci, pasir 1 sak.
pakai love doang, dia doang beda sendiri, dia doang tuh pakai love sendiri. Yang lain tuh emang orang itu kreatif banget tuh, sumpah. Ini tanda love. Ya. Aku juga nggak tahu itu apa. Nah, ibu yang gambar. Ibu yang gambar itu. Nih, tutup. Enggak, ini yang mau aku bawa. Ini makasih banyak deh Ibu waktunya. Jangan lupa juga menonton program Pengawas Khas Kreatif. Bye, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye. Aku nggak ditanya lagi. Sudah habis tadi. Sak. Weh.